Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Kori dalam IHMPA kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita saat teduh dulu. Mari semua lipat tangan, kita saat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan menyanyikan Mars PA. Yuk semua bangkit berdiri. Kita nyanyi sama-sama ya. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita memerawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jatuh diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya adik-adik, kita angkat pujian kita lagi dengan menyanyikan lagu Naik Perahu dengan Yesus. Pakai gerakan ya. Yuk semuanya. Naik perahu dengan Yesus, tersenyum dalam gelombang, tersenyum dalam gelombang, tersenyum dalam gelombang. Naik perahu dengan Yesus, tersenyum dalam gelombang. Kita berdayung, dayung semuanya. Dayung, dayunglah, dayung, dayunglah. Naik perahu dengan Yesus, tersenyum dalam gelombang. Kita berdayung. Masih tetap berdiri, kita nyanyikan pujian Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya adik-adik, kita sudah memuji Tuhan tadi, dan sekarang kita akan doa dulu ya.
Yuk semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami masih bisa bersama-sama mengikuti IHMPA, walaupun kami masih beribadah di rumah masing-masing, tapi kami tahu penyertaan-Mu selalu senantiasa bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita masih tetap berdiri, kita akan membaca pujian Mazmur. Yuk siapkan Alkitabnya dulu. Nah, kita akan membaca Mazmur 37 ayat yang ke-37. Kakak ulang lagi ya. Mazmur 37 ayat yang ke-37. Kita baca bersama-sama ya. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Silakan duduk adik-adik. Nah, kita pujian lagi ya. Kita nyanyikan lagu Yang Maha Kasih, yaitu Allah. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku percayalah oleh kasihnya kepadaku. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhannya hari ini akan disampaikan oleh Kakak Jen. Silakan Kakak Jen. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Jen hari ini. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat semuanya kan? Pasti sehat. Ada sukacita adik-adik? Pasti ada ya. Nah adik-adik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan tentang firman Tuhan, tentang cerita-ceritanya. Nah sebelum itu kakak mau undang adik-adik untuk siapin dulu Alkitabnya ya. Pembacaan kita diambil dari Kejadian pasal 43 ayatnya yang pertama sampai 14. Kakak ulang sekali lagi ya. Kejadian pasal 43 ayatnya yang pertama sampai 14. Ya, kalau adik-adik sudah ketemu, Alkitabnya disimpan dulu, kita berdoa ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa ada di pagi hari ini Tuhan, untuk beribadah bersama Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dan membaca firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, dan agar adik-adik layan kami bisa mengerti Tuhan apa yang kami baca pada hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, ambil lagi Alkitabnya, kita buka di Kejadian pasal 43 ayatnya yang pertama sampai 14. Tadi kan sudah disiapin ya. Kalau sudah siap, adik-adik bisa bangkit berdiri, kita baca bersama-sama ya. Dari Kejadian pasal 43 ayatnya yang pertama sampai 14. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana, sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu." Lalu berkatalah Israel, "Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?" Jawab mereka, "Orang itu telah menanyai kami dengan sesama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita.
Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dan tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan, sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya, uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu, haruslah kamu bawa kembali, mungkin itu suatu kekhilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Ya adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan kali ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan. Adik-adik boleh duduk kembali ya. Ya adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Nah, sebelum kakak masuk dalam diceritakan kembali tentang tadi apa sih kisahnya. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, adik-adik pernah nggak merasakan kelaparan? Atau pernah nggak melihat suatu kejadian di mana ada orang yang kelaparan? Pernah nggak adik-adik? Ya pasti kita semua pernah ya ngerasa lapar. Kalau adik-adik ngerasa lapar, apa yang adik-adik rasain? Ya pasti kita lemes, terus pusing, tidak ada tenaga, ya adik-adik ya. Nah sama waktu itu juga kejadian juga pada waktu itu terjadi dalam keluarga Yakub. Bapak Yakub pada saat itu mereka di seluruh dunia sedang mengalami bencana kelaparan. Aduh, nak kebayang adik-adik ya, kalau kita udah lapar pasti kita lemes, nak ada tenaga, sakit kepala, pusing, emosi, suka marah-marah. Nah kalau udah kelaparan, kita nak pernah makan, pasti kita akan pingsan. Kalau udah pingsan kelamaan, lama-lama kita juga bisa meninggal adik-adik. Nah pada saat itu kejadian juga serupa. Ada bencana kelaparan di seluruh dunia. Jadi Bapak Yakub dan keluarganya saat itu juga sedang mengalami itu adik-adik. Mereka tidak ada makanan, tanahnya kering, tidak bisa ditanami oleh tanaman apa-apa adik-adik. Jadi tidak ada tumbuhan yang bisa mereka makan. Persediaan mereka juga sangat terbatas, bahkan sudah hampir habis. Nah tadi bacaan kita, tokoh-tokoh yang adik-adik ingat ada siapa ya? Tadi kakak udah sebutin satu. Iya, ada Yakub, ada Yehuda, ada Benyamin. Nah ini siapa sih adik-adik? Iya, jadi Yakub ini mempunyai anak yaitu Yehuda dan Benyamin. Ada banyak juga anaknya adik-adik, tapi anak yang tertua ini adalah siapa? Yehuda. Jadi Yehuda ini merupakan anak tertua dari Yakub. Nah, pada saat itu Yakub menugaskan Yehuda dan anak-anaknya yang lain untuk pergi ke Mesir, karena waktu itu di Mesir itu di sana ada Yusuf ya adik-adik ya. Tahu kan Yusuf siapa? Yusuf juga adalah anak dari Yakub, tapi oleh kejadian waktu itu Yusuf pernah dijual oleh saudara-saudaranya, tapi karena
Tuhan membantu Yusuf untuk tetap hidup. Akhirnya Yusuf bisa menjadi penguasa atas negeri Mesir. Nah, waktu itu Yakub mengutus Yehuda dan anak-anak lainnya untuk pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Di sana ada banyak sekali gandum dan lain sebagainya, adik-adik. Nah, sesampai Yehuda dan saudara-saudaranya di Mesir, mereka bertemu dengan Yusuf, tapi Yehuda tidak mengenali siapa itu Yusuf sebelumnya. Tapi Yusuf dia kenal siapa itu saudara-saudaranya. Akhirnya dia bertanya, adik-adik, dia bertanya kepada Yehuda, masih hidupkah ayahmu? Ada siapa lagi saudara-saudaramu dan masih adakah adikmu? Akhirnya dia bertanya dan dijawablah oleh Yehuda, ternyata mereka masih punya satu orang adik lagi, yaitu Benyamin. Nah, tapi saat itu Benyamin tidak ikut ke Mesir. Nah, Yusuf akhirnya dia bilang kepada Yehuda, kalau kalian ingin membeli bahan pangan dan sebagainya di sini, kalian harus membawa Benyamin. Nah, akhirnya Yehuda kembali lagi pulang ke rumah. Dia menyampaikan pesannya kepada Yakub, adik-adik. Dia bilang kepada Yakub, Yehuda bilang, sampaikan pesannya bahwa mereka tidak bisa membeli bahan makanan lagi kalau mereka tidak membawa Benyamin. Nah, saat itu Yakub jadi bimbang, adik-adik. Dia tidak setuju kalau anaknya yang Benyamin ini pergi ke Mesir. Kenapa dia tidak setuju? Karena dahulu dia pernah kehilangan Yusuf. Nah, dia tidak ingin kejadiannya terulang lagi. Kalau Benyamin ikut ke Mesir, nanti dia juga akan kehilangan Benyamin. Tapi di satu sisi Yehuda dan saudara-saudaranya yang lain, kalau mereka tidak ke Mesir, mereka tidak bisa membeli makanan. Mereka akan kelaparan. Kalau sudah mereka lapar, pasti mereka akan meninggal semuanya, adik-adik. Nah, oleh karena itu disitulah ada kebimbangan yang dihadapi oleh keluarga Yakub. Kalau dia milih bahwa Benyamin pergi untuk ke Mesir mereka mendapatkan bahan makanan, tapi di satu sisi pasti Benyamin belum tentu akan kembali. Dia bisa aja tinggal di Mesir. Jadinya Bapak Yakub waktu itu dia bimbang, adik-adik. Dia merasa takut, dia tidak percaya nanti kalau dia bingung mau pilih keputusan yang mana. Akhirnya Yehuda dia bicara kepada Yakub, dia mau bertanggung jawab penuh atas Benyamin. Jadi dia bilang kepada Yakub, kalau misalnya nanti ada terjadi apapun terhadap Benyamin, dia akan bertanggung jawab, bahkan dia rela akan menanggung segala kesalahannya terhadap kalau Benyamin itu bisa hilang. Nah, akhirnya adik-adik setelah Yakub memikirkan dengan baik, akhirnya dia mau, adik-adik. Awalnya kan Bapak Yakub tidak mau, akhirnya dia mau mengizinkan Benyamin untuk pergi. Kenapa adik-adik bisa tiba-tiba Bapak Yakub yang waktu itu tidak setuju bahwa anaknya takut kehilangan anaknya, akhirnya dia bisa merelakan Benyamin untuk pergi. Nah, akhirnya dia berpikir, Bapak Yakub ini berpikir dia mau menyerahkan semua permasalahan. Dia ingat akan kuasa Allah. Jadi dia mau merelakan anaknya Benyamin ini untuk pergi. Biarlah apapun yang akan terjadi nanti, pasti Tuhan tidak akan meninggalkan anaknya yang sedang kesusahan. Dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka. Nah, akhirnya pergilah Benyamin dengan Yehuda ke Mesir untuk membeli segala keperluan yang mereka butuhkan. Nah, adik-adik, dari cerita tadi itu kita dapat belajar, adik-adik, walaupun kita berada dalam kesusahan yang apa aja yang sedang kita alami, kita sedang
Misalnya adik-adik mungkin di sekolah sebentar lagi, mungkin kemarin sudah ujian atau nanti yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, nanti bingung mau milih SMP yang mana, nanti takut nilainya bagaimana. Nah, di sini kita mau belajar dalam situasi apapun yang kita hadapi, kalau kita sudah melakukan segala porsi dengan baik, porsinya kita sudah belajar dengan baik, sudah nurut sama perkataan guru, sudah melakukan yang terbaik dari versi kita, pasti Tuhan akan menolong. Sama kayak Bapak Yakub ini, awalnya dia ketakutan, dia kebingungan, dia bingung nanti kalau anaknya hilang bagaimana, atau nanti keluarganya bakalan meninggal kelaparan gimana. Akhirnya dia menemukan jawaban bahwa kalau dia merelakan semuanya itu dan mengandalkan Tuhan, pasti semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, sama kayak adik-adik dan kakak saat ini, mungkin kita sedang mengalami kesusahan adik-adik ya. Pasti kalau kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Pasti Tuhan akan menjawab segala doa-doa kita dan pergumulan kita dengan baik. Mungkin bukan sekarang adik-adik ya yang dijawab sama Tuhan itu, mungkin tidak hari ini kita berdoa, kita bergumul, pasti langsung dijawab sama Tuhan langsung besok pagi atau 1 jam kemudian. Pasti Tuhan mempunyai jawaban yang lebih baik. Mungkin nanti setelah seminggu kemudian, adik-adik kalau dari sekarang berdoanya mau ranking 1, mau dapat sekolah yang bagus dari sekarang tapi tidak berusaha, nanti juga Tuhan pasti menjawabnya tidak sesuai dengan yang kita mau. Tapi kalau kita sudah berusaha, kita belajar dari sekarang, nanti doa yang terkabul itu kan 1 bulan, 2 bulan kemudian. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya kita meminta hari ini, kita minta sekarang, 1-2 menit kemudian Tuhan sudah jawab. Nah, itu kuasa yang tidak bisa kita prediksi adik-adik ya. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti kita percaya aja pasti semuanya bakal baik. Nah, adik-adik, untuk menutup cerita firman kita hari ini, adik-adik, kakak mau adik-adik buka lagi di Matius pasal 6 ayatnya yang ke-34. Kita buka sama-sama ya adik-adik ya, buka lagi Alkitabnya di Matius 6 ayatnya yang ke-34. Ya, kalau udah ketemu kita baca sama-sama ya. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang ini juga bisa adik-adik jadiin ayat hafalan ya, kalau adik-adik mau nanti bisa menjadi pedoman adik-adik sehari-hari dalam kehidupan adik-adik. Nah, ayat ini kita dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok itu mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, ini kita belajar bahwa segala pergumulan yang kita hadapi, segala permasalahan kita hari ini tuh adik-adik, kita serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Jadi nanti pasti Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong dan menuntun kita ke dalam jalan yang baik. Nah, seperti itu adik-adik ya. Amin. Terima kasih Kakak Jin untuk pelayanan firman yang baru disampaikan. Tuhan memberkati untuk pelayanan Kakak Jin selanjutnya. Yuk kita untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita nyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhan
adik-adik kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita siapin sikap doanya adik-adiknya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan dan kuasa-Mu Tuhan yang terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Kami mau menyerahkan segala pergumulan kami Tuhan hanya dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga mau menyerahkan segala adik-adik layan kami Tuhan, dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan, dalam aktivitas mereka sehari-hari ya Bapa, dalam sekolahnya ya Bapa, maupun pergaulan mereka ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati segala pekerjaan yang mereka lakukan, aktivitas yang mereka lakukan Tuhan. Kiranya Engkau mencukupkan mereka berkat ya Bapa, agar bisa menghidupi kami dengan baik ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik layan kami yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kiranya Engkau mau mengangkat segala sakit penyakit yang mereka derita Tuhan, agar mereka bisa kembali beraktivitas seperti semula, bersuka cita kembali ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik layan kami yang mungkin dalam minggu ini akan bertambah usia ya Bapa. Kiranya dalam usianya mereka yang baru, mereka menjadi anak yang lebih baik lagi ya Bapa, yang takut akan Tuhan dan mau mengandalkan Tuhan ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap kakak layan ya Bapa, dalam pelayanannya ya Bapa, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami ya Bapa, dalam setiap pelayanan yang akan dilakukan Tuhan, kiranya Engkau menyertai dan memberkati ya Bapa. Untuk virus corona ini ya Bapa, kiranya virus ini cepat selesai ya Bapa, pandemi ini segera berakhir ya Bapa, sehingga kami bisa berkumpul lagi Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat dan karunia-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahannya ini adik-adik bisa siapkan di rumah, nanti dimasukkan dalam amplop, bisa dititipkan di papa atau mamanya untuk dibawa ke gereja. Adik-adik, sambil persembahannya dijalankan, kita akan memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Yuk semua bangkit berdiri. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya adik-adik, mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Silakan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk persembahan yang kami berikan pada hari ini. Kami mohon kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Berkati pula bagi kami yang sudah memberikan persembahan ini, walaupun sedikit tapi kiranya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita berpisah, kita puji Tuhan lagi ya. Kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari.
berjalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, saatnya kita akan menerima berkat. Kita akan menyanyikan pujian. Sudah waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Yuk jongkok semuanya. Kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.